Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 min 1 Demak. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk tematik, terutama untuk materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak ya video ini baik-baik agar kalian bisa paham atas materi yang Ibu sampaikan. Nah, kita masuk di tema 2, yakni persatuan dalam perbedaan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini karena tadi kita ambil untuk yang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Nah, kita akan masuk di subtema 1, yakni rukun dalam perbedaan. Ya, kita masuk untuk pembelajaran 1, yakni kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Nah, peta pikiran itu dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanyanya adalah yang biasa disingkat dengan urutan adik Simba. Nah, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau untuk kata tanya apa adalah kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kalau siapa adalah kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Nah, kalau kapan berarti dia adalah sebuah kata tanya untuk menanyakan waktu. Ya, kapan itu adalah menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian di mana? Nah, di mana ini berarti dia merupakan kata tanya yang menanyakan tempat. Ya, perlu diingat-ingat, di mana itu menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini dipakai atau merupakan sebuah kata tanya untuk menanyakan penyebab ya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, itu berarti dia menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Kalau bagaimana berarti kita harus merupakan kata tanya untuk menanyakan cara ya, cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Sudah jelas ya tadi ya, adik Simba adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah rumus tanya dari adik Simbanya yang sudah kita jelaskan satu persatu. Apa itu kaitannya dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Intinya kalau apa ya berarti menanyakan hal atau peristiwa, siapa adalah seseorang, kapan adalah waktu, di mana adalah tempat, mengapa adalah penyebab, dan bagaimana itu adalah cara atau proses terjadinya. Selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran ketiga, masih tetap materi yang sama, yakni kita menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, suatu teks itu memiliki informasi penting
Nah, informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Jadi kalau kita butuh informasi dari teks yang ada, kita itu harus membaca secara keseluruhan. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya. Jadi di dalam suatu teks itu pasti dijelaskan kata tanyanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Nah, dengan membuat pertanyaan kata tanya yang meliputi adik Simba tersebut dan mencari jawaban, berarti kita pasti bisa menemukan informasi penting dari teks tersebut. Nah, untuk pembelajaran keempat, yakni kita akan mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Nah, sekarang ayo kita coba belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ayo kita perlu mengingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut yang tadi sudah diulas di bagian awal. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini hanya sebuah teks pendek yang berbunyi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, kalau kata tanyanya berupa waktu, oleh karena itu kata tanya yang tepat kalau waktu adalah kapan. Jadi kalimat tanya, untuk kalimat tanya yang diperlukan dari teks yang ada di atas adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kapan? Jadi kalau ditanya kapan berarti waktunya yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sudah jelas untuk penjelasannya. Semoga kalian juga bisa lebih memahami. Nah, kita akan lanjutkan untuk pembelajaran ke-6, yakni menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Nah, setiap teks itu memiliki informasi penting. Nah, informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini tadi seperti yang sebelumnya, hanya saja kita harus menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Nah, untuk latihan soalnya kita akan coba mengerjakan soal di LKS Maestro yang kalian punyai. Nah, itu ada LKS Maestro di kelas 6. Temanya adalah tema 2, yakni persatuan dalam perbedaan. Kemudian masuk di subtema 1, yakni rukun dalam perbedaan. Untuk materi adalah khusus untuk yang mupel bahasa Indonesia, yakni kita harus membaca teks terlebih dahulu yang berjudul peristiwa perumusan naskah proklamasi. Itu teksnya ada di halaman 7. Kemudian nanti kalian bisa latihan soalnya adalah dengan mengisi peta pikiran yang ada di halaman baliknya, yakni halaman 8. Mengisi peta pikiran berdasarkan teks dari judul yang sudah kalian baca sebelumnya, yakni dengan teks peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, bisa dikerjakan di dalam LKS-nya, atau kalau semisal tidak bisa berarti nanti kalian bisa mengerjakan, kalau semisal tidak muat nanti kalian bisa mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian nanti bisa dikirim melalui WA untuk pengiriman tugasnya. Sekian untuk pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini yang sudah kita bahas di tema 2 dan subtema 1. Jika ada
hal-hal yang kurang paham, kalian bisa membaca buku atau mengulang kembali video yang sudah dibuat agar kalian bisa lebih memahami dari materi yang sudah disampaikan. Nah, jangan lupa untuk pengiriman tugasnya berupa foto saja, bukan catatan tapi foto untuk pengerjaan tugas. Dikirim di nomor WA 0811265700. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.